kejadian. Jadi kita ini di dalam kejadian Allah. Kalaupun di dalam kejadian Allah, nah inilah yang diistilahkan dengan apa? Wudhu batin, penyerahan secara batiniah. Jadi penyerahan secara batiniah artinya ini secara rahasia kita kepada Allah. Artinya kita individu dengan Allah seakan-akan, ya tak? Walaupun individu seakan-akan, tapi yang bahasa kita diberi kenyo aset sama baik. Coba kita malam ini sama-sama punya HP, make bareng-bareng, tabrakan tak kita? Kamu hubungi si anu, aku hubungi si anu hubungi si anu, tabrakan tak? Tidak. Nah itulah cara Allah. Sekenak kamu make. Cuma 3-4 kali ngetik kartu udah terbaca. Kamu enggak? Nah itulah cara. Enggak pernah dia tabrakan. Umpamanya ngaku error, yang kamu error. Tidak. Kapan error sih kok error galau-galau. Telkomsel penyakitnya. Pindahlah ke kartu lain. Itu perumpamaan galau. Ini kejadian. Maka itu bermunajat. Rabbana. Wahai Tuhanku. Apa dikatakan wahai Tuhanku? Ini puji kita kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila, apa yang kau jadikan ini sebenarnya tidak kata yang batal. Jadi yang dijadikannya ini kita tadi dalam arti kata kejadian dari langit dan bumi ini tidak kata yang batal. Ngapa tidak kata yang batal? Tidak kata yang buatan wong lain selain Allah. Itu cara sudut pandang kita tadi apa? Merumuskan, memfungsikan daya pikir akal kita supaya kita tadi menjadi orang yang ahli mazkur, ahli ingat kepada Allah. Artinya bukan saja ingat secara diri fisik kita, tidak kalah pentingnya keluar kejadian langit dan bumi ini adalah menunjukkan dak katik yang batal, dak katik yang muatnya, dak katik saingan. Pokoknya kapan kamu terpandang, kapan kamu terdengar, kapan kamu terjingok, kapan kamu terlaku, inilah di dalam artian kelakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal wong berakal lagi mikirnya, kelakuan Allah ini bagus apa jahat. Nah itu baik. Tapi sampai saat ini kalau kelakuan Allah pasti bagus pula, yang jahat itu pasti kita. Mudah kita ngekatnya, ukuran di kita itulah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Jadi dengan kemahasuciannya. Pakina azabannar. Ya. Ngapa? Maha suci Allah itu lindungi kami daripada azab neraka. Jadi dengan maha suci dia ngelindungi kita. Jadi kapan maha suci? Kalau kita ini belum suci. Maha suci Allah itu memang dak katik rupanya, dak katik parasnya, dak katik potongannya, ya, dak katik cuguknya, dak katik bentuknya, suci ya, dak katik kalau. Kita ini ada cuguknya, ada rupanya, ada potongan, ada perangi, ada tabiat, ada karakter, ada watak, ada kalau ya, modelnya dak. Nah sementara yang maha suci itu mah itu, nah paling tidak kita mendekati ke situ. Mana cara mendekati? Yalah kalau bahasanya kesucian hati. Nah kesucian hati itu kalau ngaji kami lama dulu sama pecah ibu-ibu meli tomat kamu kocek dak nyambelnya. Dak ya, langsung kita kulit ya. Nah itulah kalau baca suci hati itu. Dikocek laju habis ya. Jadi tikokul. Nah artinya lambang suci hati itu maka uji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya iza soluhal jasadu kulluhu wa iza pasadat kulluhu ala wahyal qalbi. Apabila bagus segumpal daging, nah, segumpal, uji kita segumpal paling sama ini lah. Bahasa Tuhan segumpal, mulai dari ujung kuku sampai ke ujung rambut itu bahasa Tuhan. Bahasa kita segumpal sekepal, ay cinian. Bagi Allah tidak usah kena kecil itu, malah kita pengertian tidak kaki, artinya segumpal. Sekujur basic itu ini kalau dia baik ya, itulah lambang baiknya ha. Sebaliknya, kalau dia rusak,
Itulah alamat rusaknya hati. Jadi kita nih timbullah menyikapi secara hal ini, cara kiatnya tidak perlu banyak. Lazimkan, biasakan di dalam keseharian kita yang diistilahkan ingat dengan rahasio. Rahasio itu antara kita dengan Allah. Mak mano cik kita nak ingat? Lakulah kami urai kepada awal tadi. Kau dah baca ngingok, kau dah baca denger, kau dah baca bergerak, kau dah baca tahu, kau dah baca hidup. Nah, bukan ada bacaan, ada kati bacaan. Nak kau minta bacaan la ilaha illallah. Galak-galak be tiap malam Jumat. Engkau ada pahala. Artinya maksud kami itu bukan yang itu. Kita tidak kita lakukan. Maksudnya itu pemahaman itu. Jadi kemahasucian Allah ya, yang melindungi kita. Berarti dengan kemahasucian yang melindungi kita daripada azab api neraka. Jadi kalau tidak itu terazab tulah, kita tersiksa tulah. Nah kita ini minta jauh ke dengan api neraka. Maka diteruskan dengan ayat berikutnya. Rabbana innaka man tadkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizzalimin min ansor. Masih bahasa kita nih ini ngajak kalimat umum. Wahai Tuhan kami, ya, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka itu, maka dia sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak akan seorang pun penolong bagimu, itu orang yang zalim. Jadi kita nih, ngapo kita masuk neraka? Kita nih seolah-olah menghina. Jadi pemakai, tidak tahu yang minjem kita. Istilah Quran kita nih hina dia. Ngecik ke dia, melakang ke dia, motong haluan dia. Maka itulah di dalam konteks kawin, aku baca, aku tahu segalanya, pokoknya aku udah jadilah. Nah, itu. Nah ini dalam arti kata meremehkan, melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun itu tidak ada diprotesnya gitu secara pribadi, namun secara umum diprotesnya. Dinjuknya ciri-ciri alaman azab ya. Kemudian ayat berikutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, apa arti innana? Sami'na, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami dengar. Jadi kita ini dengar, saudara. Tuhan itu dengar juga. Didengarnya kalau mungkin kita ini dengar kita ini sebatas yang dilontarkan oleh kalam lewat mulut, tapi dengar Allah lebih daripada itu. Suara hati kita didengarnya. Percaya tak kamu? Nah, aku percaya terserang we. Aku kedengeran suara hatiku. Kena di badan aku. Ini suara hati wong tahu, suara hati dia tak ketunan. Nah inilah celaka tadi. Jadi Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman. Yakni dalam arti konteks iman tadi, dia tadi ketemu dan percaya ya. Apa yang dia beriman? Maka kepada Tuhannya. Jadi kita beriman kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita itu? Allah. Apa Allah itu? Itu namo. Setiap namo itu apa? Tidak berpisah dengan punya namo. Yang tidak berpisah dengan punya namo itu tertidak kamu. Nah, itu sebenarnya. Namo ini cuma nunjuk ke baik. Ya. Tapi jadilah. Zalam takun taroni pakul asma'i li anani la atruku bi asma'. Kamu tidak tahu dengan aku, sebut baik nama aku karena aku tidak berpisah dengan nama. Ini kadang sebut nama bewong para kita tu lah, tapi tidak tahu. Nah celaka. Lah bertumburan berhari-hari cuma tidak tahu.
Dah tertabik-tabik tangan Allahu Akbar, tidak tahu. Sami Allah liman hamidah, masih tidak tahu. Ay, nak dihitunglah berapa puluh abad, nak dicatat tak kekarungan lagi catatan itu. Tak teruru gitu nih ya. Itu melecehkan, termasuk azab tadi. Robbana, ini Tuhan ngongkon gitu nih sebenarnya. Robbana ini. Iya sebenarnya, bukan kebacaan gitu. Ini tak nerotot Robbana ini. Robbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'an. Ini kan doa kalau penyerahan kalau kita ni nerus ke kalimat Allah wae. Dia yang ngelajari kita ni. Dinjuknya pula tulisan lewat Quran, masih kamu tak ada percaya bahwasanya bukannya kita tadi yang pacak. Karena Quran ini kita bukan buatnya. Sayyidina Utsman itu bukan dia buat Quran, cuma nyusunnya wae. Ini kan bahasanya di kita kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalam ini dicatat pada waktu itu. Nah sekarang kalam kita ini ada tak tercatat? Tak tercatat, cuma pewaris wae. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Nah, dosa dosa kita ni dulu, ya Allah Tuhanku, dosa aku tak semayang, bener tak? Dosa aku tak puasa, itu dosa je kita dulu, bener tak? Iya pula. Aku juga main itu dulu. Rupanya dosa yang paling dasar tidak tahu dengan Tuhan inilah. Semayang tidak tahu dengan Tuhan, dosa tak kira. Dosa namanya. Awak maco ayat dia, nyebut nama dia, ya tak? Doa dia buat kenyo. Fatihah juga punya dia, bukan punya Nabi, bukan punya dah. Tak tahu gitu dah. Kira-kira salah tak? Tak usah dijawab, pikir pada dewe. Maka kita minta ampun dari segala dosa. Dan hapuskanlah lah, minta hapus ke pulau. Ya tak? Kesalahan-kesalahan kami. Jadi salah kita ni orang bertumpuk-tumpuk. Salah berdosa dengan Tuhan tu memanglah nunggu lama. Tak tahu dengan yang punya itu lama itulah pula. Ya Allah 2 kali. Tapi kalau kamu memang tahu asal fitrahnya diri kita la haula wala tadi, itu langsung karena Allah itu sendiri yang mengevakuasi diri kita. Hadis yang kau katakan secara jelas dan terang tadi, ini hadis kudusi ngatonya di dalam kitab Sayyurus Saliki, Sayyurus Suluk ngatakan la tataharrakul jasad illa biru, la tataharrakul illa billah. Tak pacak bergerak jasad kita kalau tak hidup. Yalah nian dia mati bergerak tak? Tak bergerak. Orang mati bergerak kira-kira mak manalah kejadian kita. Nah itu saking gerotnya bini kita tadi sayang, bagus, cantik, mati. Bergerak tak? Dia bergerak rasa buat cantik, buat belagak itu berlari juga. Aku yakin. Apalagi menjahat. Tambah gancang belum mati lagi lari. Nah artinya apa yang kita hargai? Oh yang hidupnya itu aset Allah nih. Permanen. Ada cerita kita lama dulu, ada nyonya Cina mati. Kata hidup cantik. Ya sayang mati kau Jo. Coba hidup. Nak nimeknya ujian. Kata lo kak boleh dia galak ke sini. Dia hidup. Ya. Jadi artinya maksud aku aset Allah Subhanahu wa taala dengan hidup inilah jadi kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir pada diri kita. Ya. Allah hadir pada diri kita dengan hidup ini. Artinya dengan hidup kamu pacak nyingok, dengan hidup kamu pacak denger, dengan hidup kamu pacak begawe, dengan hidup kamu pacak sholat, dengan hidup kamu pacak segala aktivitas gawe profesi kamu sehari-hari. Coba mati. Lawannya maksudnya, tak hidup. Cuman kita ni tak nak, kadang nak mati. Mati itu lemak sebenarnya.
Percaya tak? Mati lemak. Aku kan enggak ngatung. Oh, wong itu mati sakit bohong. Belum mati. Dia mati sakit, dia mati. Tak sakit dak. Tinggal penyakit tuh, tinggal ke wong hidup ini. Pernah tak penyakit malah mati? Tinggal ke yang hidup ini lah maka penyakit-penyakit dulu dan melepetan maniar banyak dan penyakit namun penyakit. Enggak. Dulu kan zaman kecil kami dulu tak perlu banyak gini nama penyakit. Paling sakit perut, sakit pinggang. Benar tak? Demam kuhe. Nah ini hari, ya, nggak cak ngomong. Nah. Iya. Ini apa dia yang gula darah, segala macam ya tak? Jadi artinya kita tadi dengan persembahan memuji Allah, menyebut asma'nya Allah, bukan dalam arti kata kita mengharapkan kesaktian, kejayaan. Kita tadi artinya membuktikan, ini bahasa Allah ngajari kita supaya kita tadi dapat ampunan. Nah itu maksudnya. Bukan kita tadi tak ampun baik cuma tak ngerti. Dionian yang ngelajari kita. Bahkan lebih dari itu bukan ngelajari, memang Dionian. Karena kita pacak nyebut, kita pacak ngucap, kita pacak beraktivitas, dak katik lain itu adalah aset dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita nak beruruan? Payu kapan kita nak beruruan? Mulai saat ini jangan sampai ketinggalan tiket. Ya. Jangan sampai ketinggalan tiket. Kalau bahasa kita di dalam Quran tu ngatok iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, apabila datang janji ajal, kamu tak pacak dimaju ke, tak pacak dimundur ke, ya, benar kan itu kan? Kira-kira deng mak ini hari tahu tak kamu yang maju tak mundur tak? Mudah sebenarnya. Tahu tak kamu yang maju tak mundur tak? Mungkin kita ya maju mundur, umur maju mundur ya umur usia namun. Dia tak maju, tak mundur, mah itulah berpikirlah kamu. Nah kalau kita berpikir, yang tak maju, yang tak mundur, ya Allah inilah. Yang maju mundur kita. Maka berganti tahun, ada tahun baru, ada tahun lama. Allah, tahun baru mah itulah, tahun lama masih Allah itulah. Tidak ada berganti-ganti kulit, tidak. Nah oleh karena itu, watawaffana ma'al abror. Ya Allah, matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya. Maka itu kadang kita nih berdoa orang yang cerdik ataupun cerdas dia banyak mengingat kematian. Ya. Jadi itu wong yang cerdik banyak-banyak ingat mati. Mana cara banyak ingat mati? Ya mati mutu anfusakum qoblaan tamutu. Mati ke diri kamu itu sebelum mati, bukan gantung diri. Mati ke rasa kita ini artinya dirasakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dikalamkan oleh Allah, disamakan oleh Allah. Retinya dengan tanda kutip kalimat kata kerja di itu. Nah, apa di itu? Diri, ingat. Nah, di, retin di. Kalimat kata kerjanya di. Kapan di? Itu artinya enggak dia tadi. Enggak pacak galau gitu. Nah, itulah salah satu metode supaya kita tadi menjadikan ingat terus menerus supaya kita tadi selalu dalam bimbingan, tuntunan serta inayah Allah Subhanahu wa taala dilalukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah salah satu bahagian kiat-kiat kita untuk bahasanya di dalam hal ini menjaga kuantitas dan kualitas iman kita. Semoga dalam hal ini menjadi bahagian daripada tuntunan kita untuk senantiasa tidak terlepaskan dengan nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di ayat yang terakhir, Rabbana, persembahan galon, wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tuzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Jadi lah ado galo kita ni janji tak? Minta diingat ke lewat Rasul kita. Jadi Rasul tadi mungkin asumsi kita para ambiya dulu, bukan. Rasul itu dalam arti kata raso kita adalah rahasia itu adalah hidup. Nah itu jadi raso hidup itu baca kamu kaya itu ingat kepada Allah, berinteraksi dengan panca indera hidup itu kan, macam itu caranya. Kita bayanglah pemeriksaan misal TV kan, satu pesawat TV sering aku cerita kamu nonton TV itu ada warna, ada gambar, ada suara, bener tak? Kamu galak nontonnya kan? Ya galak. Hidupnya kamu tonton dah. Tidak, cuma tidak berpisah dengan suara, gambar dan warna. Kalau dia tidak ada hidup, ada tak suara? Ente. Ada gambarnya tak? Tak. Ada warnanya tak? Tak. Nonton TV mati. Ada galak kamu di TV mati? Tidak galak. Malah ada garansinya dia rusak. Karena itulah kira-kira itu secara lapangannya baik. Jadi kita nih ingat cuma itu nah. Tatkala kita apa baik aktivitas. Jadi apa yang kita jingok gambarnya, jingok dengar warnanya, baca warna, suaranya. Tidak ada pisah dengan hidup TV itu. Jadi ibarat aku mungkin di sini tidak kati ada radio. Ada radio kan? Jadi sebelum kamu cari gelombang tuh hidup dulu lah. Aduh. Kapan Iset itu ketemu dengan channelnya hilang suara. Aduh, inilah radio Santana misalnya. Kemana suara tadi? Tidak, ada hilang tidak di situ lah. Cuman kamu kalis. Ya kamu dengar suara wangan itu apa? Reporternya baik. Itu radio yang tadi. Tidak, lagi kacau. Itu sebenarnya kita rumah itulah. Itu nak cara merakteknya ya. Jadi temuan-temuan ini bukan ada kitab dah, inilah hasil karya perjalanan kita masing-masing. Akhirnya memang Tuhan itu memang benar-benar ada ngomong kita ingat. Jadi Rabbana wa atina ma wa'atana, ya Tuhan kami, apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul. Jadi rasul tadi artinya ini janji kita. Rasul tadi kan. Jadi yang berjawab tuh bener lah ya. Rasul itu yang menjawab tuh. Nah rasul itu nggak tahu. Rasul itu adalah rahasia. Hanya kita dengan Allah. Siapa punya ATM? Kamu yuk ke dak nomor anu tu pin kamu. Lolo. Rahasia kan? Besi korek iwong. Kemayar token lagi ada rasianya dak. Ada nomornya. Siapa yang tahu? Ya kamu yang punya. Itu yang dikata Rasul sampai tadi. Janji ini kan. Janji. Melalui akad janji kita tadi. Buat tanda tangan pernyataan segala macam. Nak muka bahasa kita rekening itu kan. Dan janganlah engkau binasakan kami di hari kiamat. Jadi minta kita jangan binasa. Jadi kalau kiamat itu artinya ini dua sudut pandang. Ada kiamat hisi, ada kiamat maknawi. Kiamat hisi ini kalau bahasa kita hancur bumi dengan langit. Wallahu a'lam bishawab, ngalami dak gitu. Ya. Tapi kalau kiamat dalam arti kata makna, nah sesungguhnya inilah tuntutannya. Nak kiamat, arti kiamat habis bumi dengan langit ini. Yang ada hanya Allah. Nah, itu bumi lain dak kate itu kiamat namanya. Dunia ini dak kate kiamat. Kapan nak kiamat itu ceritanya galak muncul Dajjal, bener tak? Uji wong tahu ada nian pegak, cuman masuk akal. Ada Dajjal lu ngubek-ubek kita ni tak? Nak kiamat itu, ngiming-ngimingi kita, segala apa yang kita hobi. Ini bahasa kita ditawainnya galau, Dajjal lah dia kan. Tahu Dajjal ini apa dia rupanya, apa lanang, apa betina, tak tahu. Ya. Walhasil bagi yang bahasa kita hobi, ya tergoda dengan Dajjal tadi.
Rupanya Dajjal ini singkatan kalimat kata dak jalan. Apa tidak jalan? Dia nyalan ke bahasa kita dunia baik. Ngerurui nikmat yang diberi dunia baik. Tak tahu kepada yang punya nikmat. Itu Dajjal namanya. Wajar disimbol ke dia tadi punya mata siko, bukan mata sebelah. Siko, tinggal mikir kendak mana nak hidup ni lah. Padahal hidup itu adalah jaminan Allah. Walillahil amru wa ilahi turja'un. Segala urusan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi kita ini intinya jangan lupa dengan janji kita dulu. Janji kita dulu siapapun uangnya. Dia punya ungkapan yang dikatakan syahadat di dalam arti kata batin. Cuma ini bukan batin, kuuraikan. Apa yang ditanya? Alastu birabbikum. Ada tak kau tahu dengan Tuhan? Jadi mulai kita ini berkemas, berimpun, saling ajak, saling bimbing supaya tahu dengan Tuhan. Mak itu tak dolah bangsa kita mangat kau banyak semayang. Tak boleh. Kau banyak bahasa kita itu tadi gawi ke masalah sunnah. Tidak bu. Alastu birabbikum. Ada tak kau tahu dengan Tuhan? Jadi kapan kita tahu dengan Tuhan? Kira-kira kamu tahu. Dengan Pak Camat dia tahu. Kamu tadi bahasa ke aku nyeleweng. Lemak tak Pak Camat menyengok kita? Mungkin kita tahu. Dia tahu. Rasa ku, kawan ini merusak bahasa kita pasaran. Sudah sisinya lagi carinya yang lain. Jadi kalau kita tahu dengan Tuhan, artinya segala perintah Allah, ajaran yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, yang mestinya kita tadi berperan aktif dalam oleh karena kita tak tahu. Terkecuali kalau kita tidak tahu, karena kita tahu tadi tidak ketik modal. Cuma tahu tadi hanya Allah. Pengkhianat sekali ketahuannya Allah, cuma kita tidak melakukan perintah Allah. Nah inilah dengan perjanjian ini, insya Allah tadi masing-masing kita akan menemui dengan sendirinya. Wajar secara cerita penutup, Marabbuka, siapa Tuhanmu. Nah, lah. Tak do kita saling ngajari lagi dengan ini harilah. Jadi mulut acak ngomong, tapi tangan, kaki pacak ngomong. Ini dijadi ke Tuhan. Waktu ini tak berarti yang pacak ngomong. Cuman ada umat ini hari yang pacak ngomong jeriji. Tahu jeriji kamu cara ngomong. Mana baca cak ngomong ke Mekah sana. Tak makin mulut tak? Jadi simbol tanya. Wong pak rumah tak tahu, wong Jawa tak. Itu secara ilmuannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini faedah dan manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma salli amdalan salati ala as'adi mahluqatika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika ada kalimatika kullama zakaraka zakiruna ghabala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli wa sallim ala Sayyidina
Muhammadin fi kulli waqti wa hina wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa syamsil asrar wa muzharil anwar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mi'dadil asrar Muhammadun nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar salatan tanwina minal a'mari wa tunajjinu biha minal bala'i wad darar wa tasrifun biha min azabin nar. Allahumma inna maghlubun fantashir wajhul qalbi wajma' samlil mutasir innaka antar rahmanul muqtadir wa alimna ya kafifatina abdalil muttaqir wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi syahida. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa malakal mulku kullahu wa ilaika amra yurja'u kullahu wa nas'aluka minal khairi kullihi wa na'udzubika minasyarri kullihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Illallah ya karim ya Rabb ya Rabb ya karim ya Raufur Rahim. Illallah masyaallahu kanal mu'minina wa rahmatullahi wa karamihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.